Oke, yes. Bisa, mulai kan? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo internet. Halo pemuda desa. Mau sapa siapa lagi? Halo pemuda sawah. Pemuda desa. Bebekik sawah. Jumpa lagi bersama saya Muhammad Ilyas di Cigebang Hari Ini Podcast. Kali ini saya kedatangan tamu spesial, seorang teman, seorang brother, seorang guru, seorang manusia. Itu harus jelas. Kadang-kadang kita punya teman bukan manusia. Bentar dulu ya, jangan dulu ngomong. Ada porsinya, sabar dulu. Kenapa kita undang teman kita ini? Karena ini berkaitan dengan bullying lagi. Kenapa kita undang saudara ini? Karena sekarang berkaitan dengan bulan suci Ramadan, yang artinya berkaitan pula dengan hal-hal spiritual. Oh, spiritual. Terima kasih koreksinya. Iya. Mungkin bautnya kurang. Ada betul ya. Grogi saya. Bisa diperkenalkan dulu mungkin ya secara umum saja. Nama dan tinggal di mana. Nama mungkin MC juga tahu. Ya. Tapi kan yang nonton pasti juga sudah tahu. Tinggal juga pasti MC juga tahu. Iya. Yang nonton juga pasti tahu Anda semua ini. Jangan pura-pura tidak tahu Anda. Ya, ini buat formalitas aja. Oh, formalitas. Biar kelihatan broadcasting ya. Broadcasting ya. Iya. Syeful Bahri dulu tinggal di sini. Sekarang pun masih tinggal di sini secara hati. Secara hati masih tinggal di Cirebon. Masih tinggal di Cirebon. Kalau raga udah di Gria Bukit Jaya. Iya. Betul. Karena sudah membangun mahligai Kayak rumah tangga. Betul. Oke. Alhamdulillah. Pertanyaan basa-basi dulu kali ya. Siap. Lanjut. Sekarang. Tunggu. Apa? Katanya ini temanya Ramadan. Iya. Anda ini berpakaian muslim, saya ini pakai kaos. Jadi sebenarnya siapa yang jadi narasumber? Jadi ini untuk mengimbangi. Oh, mengimbangi. Saya kan kurang secara pengetahuan agamanya. Minimal secara pakaian. Oh gitu. Dan juga disclaimer, saya juga bukan ustadz gitu. Oh gitu ya. Iya. Oh, iya. Jadi mungkin lebih ke sharing. Nah, betul. Ini disclaimer juga kenapa saya memanggil Anda. Ya. Bukan formal secara ustadz ya. Iya, betul. Kalau ustadz kan bisa manggil Pak Ustadz, Pak Ustadz ada di sini. Betul. Karena Anda secara usia masih setara. Secara bercanda masih sama. Jadi satu frekuensi lah. Bisa nyambung obrolannya. Jadi mungkin intinya sharing ya. Intinya sharing. Okay. Bukan mengajari, bukan menggurui. Kalaupun nanti kita ada yang salah, nanti mungkin nanti dikoreksi. Iya gitu. Di kolom komentar. Atau di konten ini jangan di konten sebelah. Iya. Kalau konten sebelah nggak nyambung, kita nggak baca gitu. Iya. Pak, saya udah komentar di mana? Di YouTube-nya Atta Halilintar itu nggak nyambung. Nah, kemarin nikahan didatangin siapa? Saksinya siapa? Pejabat itu. Oh, pejabat. Iya. Oh, yaudah skip. Jadi kita tadi sampai perkenalan ya? Perkenalan. Dulu saudara Saiful tinggal di Cigebang. Betul. Dari lahir. Bro, bukan dari lahir lagi. Dari zigot, bro. Dari zigot, kemudian embrio, kemudian menjadi segumpal darah, segumpal daging, jadi tulang, dibungkus daging lagi. Gitu kan. Penjelasannya sangat runut. Iya gitu. Cigebang itu ya. Cigebang. Alhamdulillah. Lalu menyambung pendidikan di SD di sekolah Islam Terpadu Assalam. Alhamdulillah. Ya. Waktu itu angkatan 1. Angkatan pertama juga. Masya Allah. Angkatan perintis. Beruntung ya. Masih murah dulu. Alhamdulillah. Tapi semurah-murahnya Assalam. Dulu.
Dulu gitu. Semurah-murahnya Salam, semahal-mahalnya di sini. Semalnya SD Nambo. Iya, di Nambo. Gitu. Setelah lulus, mempersingkat aja ya. Iya. Setelah lulus SD ITS Salam, balik ke kampung. Balik kampung. SMP Bantarjati. Bantarjati. Jadi kakak kelas Anda juga tahu. Iya, kakak kelas. Ketika kelas 3 kan saya kelas 1. Iya, yang ngemos Anda kan siapa? Iya. Tapi Anda tidak pelonco-peloncoan. Saya tidak berpeloncoan, saya tidak. Iya, sok-sokan jadi preman. Iya, sok-sokan militeristik. Sosan militeristik. Yang Anda sendiri sangat ya bagus lah. Singkat cerita 3 tahun lulus, kemudian mengenyam lagi lebih jauh ke SMA Cibinong ya. SMA 2. SMA 2 Cibinong. Semafo. Alhamdulillah lulus 3 tahun. Alhamdulillah nggak nambah. Alhamdulillah gak nambah karena mungkin ingin cepat-cepat Kuliah. Alhamdulillah diterima di UGM. Universitas Jijireun Masjid. Jokes bapak-bapak banget. Alhamdulillah di Jogja Jogja. selama Kuliah normalnya harusnya 4 tahun. 4 tahun. Tapi kita karena masuk UGM itu susah. Masa keluarnya gampang gitu kan. Sangat tidak adil dong. Sangat tidak adil. Iya. Masa masuk susah, keluar cepat. Ya agak lama, 5 tahun lah gitu. 2017, masuk 2012, keluar 2017. Keluar 2017. Oktober ya. Wisuda November kalau nggak salah. Mungkin kita bisa tarik ulur. Saya tahu Saiful ini sering mengetuai sebuah organisasi rohani Islamiyah atau disingkat ROHIS. Ya nggak 1-2 lah, nggak sering. Maksudnya selalu Agak aktif. menyemplung lah di circle itu. Iya. Padahal waktu SMP itu OSIS. Waktu SMP OSIS. Waktu SMP OSIS. Waktu SMA karena teman-teman banyak yang dari SMP Islam Terpadu, dari SMP IT. Iya. Satu kelas tuh yang cowok tuh ada 10 orang. 8 dari 10 tuh dari SMP IT. Iya. Berarti kan mau nggak mau kewarnain sama orang-orang yang Betul. dari sekolah Islam Terpadu kan. Iya. Ditariklah ke ROHIS. Ayo Pul ikut ROHIS segala macem. Ikut. Udah ikut. Oh, nyaman ya segala macem. Gitu. Mungkin pengalaman organisasi yang sudah matang di organisasi formal kayak di sekolah ya. Ditularkan juga di kita di kampung di Cikebang ini yang mengetuai Risma kala itu. Sebenarnya nggak mengetuai, cuma mendorong. Pengennya yang di bawah saya yang tampil gitu. Iya. Gitu. Dan terpilihlah ketua pada saat itu angkatan 2000 berapa? 2018 ya. Supanji Hidayat sebagai betul. ketua Risma. Nah, saya ingin tanya dulu pengalaman organisasi pada sekolah itu kan bagusnya diterapkan di kampung supaya pemuda-pemudi di sini aktif juga. Betul. Nah, pertanyaannya gimana ya? Sulit juga pertanyaannya. Apa tantangannya gitu? Apa perbedaannya? Nah, apa perbedaannya pada saat merintis organisasi formal di sekolah? Pada saat di sekolah kan begitulah, udah terbangun sistemnya. Nah, ketika masuk ke kampung yang mulai dari nol lagi, bagaimana bisa diceritakan pengalaman tantangannya di mana? Ya kalau pengalamannya pasti kalau di sekolah tadi udah disinggung juga, udah ada sistem di sana kan, udah ada sistem. Kemudian dari senior udah ada contohnya, kita tinggal melanjutkan, mengevaluasi, memperbaiki. Simpel aja gitu sebenarnya prinsipnya. Karena udah ada contohnya, udah ada template-nya lah gitu lah. Kita tinggal berinovasi tambahan aja. Nah, kalau misalkan di kampung, di masyarakat ya, kalau misalkan belum ada sama sekali berarti kan kita mulai dari awal. Satu itu. Yang kedua, membangun tim. Ya kan? Membangun tim juga belum tentu kalau udah ada orangnya belum tentu bisa langsung jalan. Kita harus memahamkan satu-satu. Itu tantangannya gitu. Dan itu yang memang harusnya lebih dari setahun untuk membangun tim itu. Nah, kebetulan saya setahun dari 2018 itu nikah ya saya tinggal kan gitu di sini gitu. Jadi nggak terlalu nggak konsisten kan, nggak istiqomah gitu di sininya. Timnya juga agak
terpecah belah gitu. Iya betul, saya setuju itu. Karena membangun sebuah organisasi Islam itu kan nggak bisa dipaksa-paksa. Nggak bisa dipaksa. Oh, ayo dong. Iya. Nggak bisa. Agama aja, orang lain mau masuk agama Islam itu nggak boleh ada paksaan. La ikroha fiddin kan. Nah, betul. Tidak ada paksaan dalam agama. Apalagi cuma dalam tanda kutip cuma melaksanakan atau membuat sebuah organisasi basisnya Islam. Iya betul. Gitu. Itu tantangannya. Tantangannya gitu. Nah sekarang juga alhamdulillah nih di Cigebang ini beberapa bulan terakhir anak mudanya sudah aktif ngaji, walaupun secara organisasi tidak komunal, maksudnya tidak terorganisir, tapi secara praktiknya alhamdulillah ngaji dengan adanya pengajian di musola bawah Al-Kaleru musola nonton tadi musola Nurul Fikri Nurul Huda sini. Sana Nurul Palah kali. Bukan Nurul. Apa? Mulyadi. Pokoknya di musola Kaler yang mungkin Ustaz Hasan menarik banyak pemuda doang dengan pengajian marhabahnya ya. Iya betul. Saya sih inginnya itu sebagai pemicu, ngerti kan? Iya. Untuk jadi ada perkumpulan gitu. Dari situ kan bisa ada obrolan lagi bagaimana kita bentuk Risma lagi. Betul. 4.0. 4.0. Nanti lanjut ke 5.0. Iya. Robot semua yang ngaji. Mungkin karena ditinggal Anda juga pergi gitu, kita jujur kehilangan sosok lagi. Maksudnya untuk mendorongnya itu sangat sulit. Karena belum ada sosok yang bisa menggantikan Anda. Artinya secara pengetahuan ada, secara pengalaman ada. Mungkin kalau saya dan teman-teman agak kurang enak gitu. Karena seumuran kan. Ayo gini, apa sih misalnya. Juga kan seumuran gitu. Mungkin itu tantangannya. Nah, kita masuk materi saja ya, tentang bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan. Bagaimana kita sebagai anak muda menanggapi bulan Ramadan? Artinya kan banyak aktivitas sehari-hari juga yang harus tetap dilaksanakan. Betul. Seperti rebahan. Rebahan, kemudian apalagi tidur. Rebahan lagi, tidur lagi. Ada teman kita juga yang kerja pasti aktivitas normal lainnya ya. Iya. Gitu. Ya kalau saya kalau kita ditanya tentang Ramadan, ya Ramadan itu ya bulan spesial. Kita harus meyakini bahwa Ramadan itu ya bulan paling spesial yang dimiliki oleh umat muslim. Dan kita seperti yang Rasulullah bilang itu kita harus berbahagia menyambut Ramadan. Kenapa berbahagia? Karena di dalamnya itu penuh keberkahan. Keberkahan itu kan bertambahnya kebaikan di dalam hidup kita, di dalam hidup umat muslim. Maka orang-orang yang sering mungkin waktu di luar Ramadan itu seringnya mohon maaf bermaksiat segala macam. Pas bulan Ramadan mungkin ada sedikit canggung. Malu nih lagi puasa gitu. Judinya nanti aja malam, judinya malam gitu kan. Walaupun buka. Iya kalau udah buka minimal gitu kan. Minimal gitu. Walaupun itu tetap tidak dibenarkan. Atau misal mau nyopet segala macem. Kadang-kadang lagi puasa siang hari gitu. Masa saya nyopet gitu. Ada sedikit malu sama bulan Ramadan gitu. Mungkin jangan terlalu ekstrim nyopet lah. Apa? Ini kali ya ngomongin orang. Gibah. Misal gibah. Iya, lagi puasa. Gibah. Lagi puasa jangan gibahin orang gitu, jangan ngomongin orang gitu. Nah, di situ kan kerasa sendiri kan bagaimana umat muslim itu menghormati bulan Ramadan itu. Dan sebenarnya harusnya lebih jauh dari itu gitu. Kita harus memaksimalkan dari segi ibadah juga. Nah, ini yang sulit ya kan. Di samping kita harus aktivitas normal seperti di luar Ramadan kerja, belum mungkin yang kerjanya berat. Ya kan? Konstruksi. Iya, di konstruksi atau dikerja di lapangan dan lain-lain gitu kan. Atau tapi kita beban berat. Akan beban berat. Beban hidup juga padahal udah berat gitu ya. Tapi ini suruh angkat beban-beban lain ya, terus aktivitas yang berat lagi. Tapi kita harus berpuasa. Makanya di dalam ayat itu
disebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Apa? Hai orang-orang yang orang-orang yang beriman. Beriman, bukan ya ayyuhan nas, hai manusia. Karena nggak mungkin Allah, hai manusia puasa semua, orang ada yang non muslim, Iya. masa puasa? Atau ya ayyuhal muslimun, hai orang-orang muslim, enggak kan? Iya. Tapi di sini disebutnya ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman doang. Maka yang puasa itu benar-benar orang-orang yang beriman, gitu. Gila, gue setuju lah. Ya kan? Ya kan? Makanya kalau misalkan ada orang yang nggak puasa, alasannya mungkin, mohon maaf, kerjaan berat segala macam, capek, ya kan? Ya berarti mungkin masih, mohon maaf, keimanannya masih harus ditambah lagi gitu. Bagaimana meyakini kalau saya puasa ini nggak mati-mati juga? Orang dulu Rasulullah itu perang itu sambil puasa, perang loh. Perang sambil berpuasa. Perang lagi puasa, ya kan? Perang kan taruhannya nyawa. Udah pasti taruhannya nyawa gitu. Kalau kerja kan belum tentu taruhannya nyawa, belum tentu. Kecuali kalau misalkan kecelakaan itu kan beda lain ceritanya gitu. Tapi kan kalau perang mah emang untuk nyawa. Iya, nyawa gitu, antara hidup dan mati. Iya, tapi masih para sahabat itu berpuasa. Berpuasa. Itu yang harus sebenarnya kita contoh gitu. Ya. Itu sih kalau Ramadan kita harus pertama harus berbahagia. Kemudian sebelum Ramadan harusnya kita juga mempersiapkan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban. Persiapannya apa? Puasa sunnah harusnya. Mulai tadarus gitu. Nggak perlu yang sehari harus langsung 3 juz, 2 juz. Sejuz juga udah alhamdulillah. Bahkan sehari ada yang dibaca Al-Quran pun yang mungkin tadinya di luar Ramadan itu nggak dibaca, tapi di bulan Ramadan itu kita tiap hari minimal ada yang dibaca, itu sudah alhamdulillah. Sudah bagus karena ada peningkatan kan. Gitu. Iya. Saya juga ingin bukan berpandangan ya. Misalkan aduh, saya ini hari-hari biasa aja gak pernah sholat, gak pernah kalau nggak aktivitas agama lah. Kalau nggak minimal telat sholatnya, belang bentong, bolong-bolong. Terus ketika menghadapi bulan Ramadan ada sedikit rasa malu gitu. Aduh, kalau saya berpuasa gini kayak malu gitu. Orang-orang menganggapnya seperti tumben kayak gitu. Mungkin bisa dimotivasi orang-orang seperti saya kayak gitu lah. Jadi kata Rasulullah, ada orang-orang tuh yang dia berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan haus doang. Siapa orang-orang itu? Ya, dia hanya berpuasa menahan lapar hausnya doang, tapi dia tidak menahan hawa nafsu yang lain dan juga tidak melakukan aktivitas ibadah yang lain gitu. Sehingga puasanya itu nilainya itu, karena kan kalau puasa itu beda sama ibadah lain. Puasa itu yang nilai itu Allah Subhanahu wa taala. Langsung. Nah, sehingga kalau kita puasa ya harusnya kita imbangi juga dengan aktivitas ibadah yang wajib lain gitu. Nah, perkara nanti tumben segala macam gitu kan. Ya balik lagi ya. Ya saya memang pengen mendapatkan limpahan pahala. Di bulan puasa ini pintu surga dibuka selebar-lebarnya, masa saya nggak mau memanfaatkan gitu kan. Pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, masa saya nggak mau memanfaatkan itu semua gitu. Maka kalau misalkan sebenarnya itu hanya perasaan diri sendiri sih ya. Tumben itu kan takut dibilang tumben sama orang lain. Sebenarnya itu perasaan diri sendiri. Padahal orang lain nggak bilang kita tumben juga sebenarnya. Gitu. Itu kekhawatiran diri sendiri. Insecure sama diri sendiri itu. Dan bisa jadi malah jadi pembenaran terhadap diri sendiri. Saya mah takut dibilang tumben. Yaudah saya mah nggak usah ke masjid gitu, malah jadi pembenaran. Malah jadi daripada saya diomongin sama orang, mending saya nggak usah gitu kan jadinya. Coba kalau misalnya kita mendobrak itu semua, bodo amat saya mau diomongin soleh juga, bodo amat, orang saya emang niatnya emang pengen ibadah gitu kan harusnya. Tapi yang paling mengganggu menurut saya begini, misalkan di bulan puasa terus ada sebagian orang atau di grup-grup kok sering nge-share foto lagi buka gitu. Iya, maksudnya itu kerennya di mana coba? Itu yang kadang mengganggu saya sih. Bukan mengganggu sih, lebih ke ini apaan sih? Mungkin yang jadi pertanyaan adalah dianya sendiri yang nge-share gitu. Saya lagi buka dong. Iya, yang gitu. Itu penurunan atau degradasi moral ya mungkin ya. Manusia-manusia zaman sekarang, orang muslim terutama ya. Bagaimana dengan bangganya mempertontonkan
sesuatu yang memang Aib itu gitu misalkan. aib sendiri gitu. Kecuali kalau misalkan yang nge-share itu orang lain mungkin niatnya dia emang saya mah nggak usah di-share gitu, tapi sama teman yang lain di-share gitu kan. Iya, kok bangga gitu melanggar perintah agama misalkan. Harusnya memang ditahan Iya. gitu, Kalau harusnya ditahan. kalau saya sih lebih bangga melihat orang yang melanggar perintah negara. Seperti apa? Iya kan yang demo itu Oh, kan di mana? Iya, iya. bukan melanggar ya, apa protes lah. Protes. Kalau untuk agama, ya apaan itu kan. Betul. Kalau agama kan sifatnya dogmatis ya, maksudnya dari wahyu gitu lah. Turun. Langsung. Sifatnya nggak bisa didebatin lagi Iya, gitu. bisa didebatin lagi. Kata Allah sholat 2 rakaat subuh ya udah 2 rakaat subuh gitu. Ya Allah 1 rakaat aja deh gitu. Nggak bisa. Apalagi ya Allah saya nggak usah sholat subuh ya gimana gitu. Nggak bisa ditawar gitu, nggak bisa tawar menawar. Iya, makanya saya kadang agak-agak gitulah. Tahu. Tapi mungkin harus mendapatkan pemahaman lagi mungkin gitu. Artinya kita juga jangan sampai malah kita yang dijauhin sama teman gitu. Iya. Karena kita nyinyir gitu kan. Jadi malah kita ngegibah nih. Iya, gitu. Iya, betul. Tadi kan sempat di-mention bahwa hai orang-orang yang beriman. Berarti Betul. kan yang disuruh puasa hanya orang yang beriman. Iya. Maksudnya parameter yang beriman tuh yang seperti apa? Misalkan kan saya ngerasa agak beriman atau gimana maksudnya? Ya, balik lagi ke definisi iman. Iman Iya. kan satu meyakini dalam hati, Iya. ya kan, dan diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan, ya kan. Ketika kita meyakini dalam hati bahwa puasa itu wajib, checklist 1. Kemudian kita melafazkan dengan lisan bahwa puasa itu wajib, checklist 2. Tapi kita tidak melaksanakan perbuatannya, berarti belum sempurna imannya, gitu. Gitu ada level-level. Iya, jadi kalau misalkan kita hanya, kan ada di sejarah-sejarah itu orang-orang munafik kan di lisan saja. Oh, ya Rasulullah gitu. Saya berjanji akan setia gitu, akan mendukung Muslim. Tapi kenyataannya pas ada peperangan tiba-tiba membelot. Waktu mau perang habis perang Badar, perang Uhud. Waktu perang Uhud itu Rasulullah sama para sahabat itu udah berangkat, tapi ada satu provokator, ya ini orang munafik, memprovokatori beberapa sahabat, udah jangan ikut aja. Padahal di awal pas ada Rasulullah mau ngikut, udah jangan itu kan baru di lisan aja, tapi pas pelaksanaannya malah nggak dilaksanain. Ya berarti itu parameternya keimanannya belum sempurna. Seperti lagunya Andrew Hotman. Apa tuh? Sempurna, sempoa. Iya, berarti zaman dahulu juga ada ya orang-orang Sudah ada, iya. Pokoknya jenis-jenis manusia zaman sekarang, ya jenis-jenis prototype. Iya. Jadi Ketinggian. Buka ini jenis-jenis makhluk. Jenis-jenis manusia zaman sekarang. Tapi jenis kayak hewan ya. Ya, tipe manusia zaman sekarang itu ya sudah ada tipenya dari zaman dulu gitu. Sudah ada sehingga kita tinggal nyontoh aja kita mau pakai tipe manusia yang kayak gimana. Oh, begitu. Berarti emang kita mengambil sampelnya dari zaman dulu. Iya. Dan sampel terbaik ya udah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampel terbaik manusia terbaik yang pernah ada di muka bumi itu ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada zaman Nabi kan bukannya dengan 3 buah kurma. Sampelnya itu ya, pokoknya. Kalau di Indonesia diadaptasi. Apa? Berbuka dengan 3 biji gorengan. Lebih lokal. Sedang lokal. Tapi kan sebenarnya poinnya itu di berbuka dengan yang manis. Iya. Ya kan. Dulu tuh kenapa Nabi itu 3 butir kurma? Beberapa teman saya ada yang bilang, kalau dulu kurmanya gede-gede, Pul. Ya, segede-gede purep apa segede kurma? Nggak tahu tuh segede-gedenya tuh segede apa tuh. Yang jelas kalau sekarang kan kurmanya kecil-kecil ya. Iya. Kurmanya sekarang tuh kecil-kecil. Kalau kita makan 3 doang, mungkin bagi yang nggak terbiasa kurang. Sehingga tambah gorengan, tambah cilok, basrek. Non itu, seblak. Waduh. Es campur, es lilin mah, cucu, segala macam. Banyak, gitu kan. Nah,
Maka ketika Nabi memakan 3 butir kurma sama segelas air cukup. Terus sholat maghrib baru makan lagi, mungkin kayak gitu ya kan. Kalau sekarang kan mungkin orang-orang nggak cukup dengan hanya 3 butir kurma yang kecil-kecilnya segede apa. Sehingga butuh ada tambahan lain mungkin gitu. Tapi yang jelas poinnya adalah berbuka dengan yang manis-manis. Kenapa yang manis? Kenapa? Itu penjelasan ilmiahnya juga ada gitu. Nah, secara kedokteran ada ternyata. Iya, karena kan yang manis kan ada glukosanya kan. Glukosa itu cepat untuk recovery tubuh. Makanya kalau naik gunung, teman-teman kan suka suruh bawa yang manis-manis kan? Pas itu kita habis lebaran. Iya, sebenarnya ke Ciremai kan. Suruh bawa apa? Gula merah kan? Iya, gula merah itu karena emang pas lagi lelah, lagi kehabisan tenaga, glukosa itu cepat. Gitu. Yang penting jangan buka pakai extra jus. Saya waktu KKN itu di Blora ya. Sama ibu pondokan itu disediain minuman gitu kan, berwarna. Waduh, sirup nih segala macam. Minum. Oh, enak. Terawih biasanya ya kalau terawih itu ngantuk segala macam. Kok nih terawih? Enggak ngantuk, enak banget. Detak jantung. Iya, biar pokoknya seger lah. Seger. Pulang ke rumah segala macam, mau ke dapur, lihat di tong sampah. Bungkus apa? Kuku Bima Energi yang warna ungu itu, yang gambarnya Ade Rai sama almarhum Mbah Marijan. Pantesan saya ini tarawih nggak ngantuk sama sekali. Mungkin ini tips juga buat kalian yang tarawih suka nundutan. Minum Kuku Bima Energi plus extra jus plus telur mungkin. sama kopi. Bukan tarawih itu. Saya tarawihnya akan Muntah. Berarti emang nggak tahu Kuku Bima sebelumnya tuh kayak gitu mah? Nggak tahu. Makanya kita husnuzonnya sirup gitu kan. Satu pondokan tuh sirup nih enak nih. Enak juga ya. Macam nggak ngantuk ya. Akhirnya kita beliin sirup, Bu. Nanti bukanya jangan pakai Kuku Bima aja, pakai sirup ini aja. Kita beli aja sirupnya. Sirup beneran. Ya balik ke Ramadan. Berarti amalan-amalan apa misalnya yang simpel gitu dari zaman Nabi yang bisa kita adaptasi, misalkan tadi berbuka dengan yang manis, berbuka dengan 3 biji kurma. Kalau amalan banyak ya, di bulan Ramadan itu kan diturunkannya Quran juga. Berarti otomatis kita juga harus selalu dekat dengan Quran. Nah, dekat tuh bukan cuma deket doang, itu kan deket sama Quran, bukan cuma deket, dibaca maksudnya. Dibaca, dipelajarin, dihafal gitu. Ya paling tingkatan kita, saya juga baru tahap membaca. Karena belum bisa mempelajari tafsir belum bisa. Paling dikit-dikit ngafalin ya, minimal yang juz 30 gitu. Itu membaca. Membaca juga tadi seperti yang saya katakan, nggak harus yang banyak-banyak. Kadang-kadang ini pengalaman pribadi. Beberapa tahun belakangan tuh, hari-hari awal tuh 3 juz, 4 juz. Geber. Pas pertengahan turun, melempem, bahkan 1 juz juga nggak dapat gitu kan. Gitu. Akhirnya dinasehatin, nanti kalau misalkan bulan Ramadan itu awal-awal jangan langsung geber dulu, pemanasan dulu aja biasa, ya kan? Stretching dulu, biar nggak kaku. Kan kalau kita mau olahraga juga harus stretching kan, iya. Akhirnya ya udah diaplikasiin ya, 1 juz dulu, atau setengah juz dulu. Kata Allah kan, amalan yang paling dicintai itu adalah amalan yang sedikit tapi istiqomah. Sering, konsisten. Artinya misal hari ini duha 2 rakaat, ya kan? Ya udah 2 rakaat aja terus. Tapi setiap hari. Jangan hari ini 8 rakaat. Oh udah 8 berarti 8 bagi 2 4. Oh ini untuk 4 hari, nggak bisa gitu hitungannya. Nah itu. Nggak bisa gitu. Iya, karena kita manusia sering berpikir. Sering berpikir dan berpikirnya tuh bertransaksi manusia gitu. Kalkulatornya kalkulator manusia. Betul. Oh saya hari ini mau sedekah 10.000. Astagfirullah, betul. Dibagi 10 hari Iya. Berarti saya udah sedekah 1.000 per hari gitu. Padahal kata Allah tuh yang penting sedikit tapi konsisten gitu. Kadang begitu sih, hitungan kalkulasi matematika kita selalu diterapin dengan matematika Allah gitu. Padahal enggak gitu, padahal beda, sangat beda. Dan itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Iya, yang tahu. Karena bisa jadi yang kecil itu yang paling diterima sama Allah daripada yang gede, langsung gede. Mungkin kita ada
ketidakikhlasan, ada sifat ria. Oh, saya nih dibanding teman-teman yang lain, hari ketiga udah hatam Quran. Bisa jadi gitu. Walaupun ulama-ulama kita yang terdahulu sehari bisa sekali hatam, ada yang gitu kan. Ya, mereka kan ulama. Ulama, kita kan siapa? Iya, levelnya beda gitu. Maka kita balik lagi, kita pegang aja prinsip sedikit-sedikit, yang penting konsisten. Ya, amalan itu kita baca Quran, sholat sunnah, sholat duha. Sholat duha kan ya 2 rakaat insya Allah bisa lah ya. Bisa. Kalaupun kerja sempetin jam 10 misalnya lagi ada break segala macem, sholat duha 2 rakaat, ya kan. Kalau tahajud kan mungkin bangun malamnya agak susah, soalnya harus sahur juga segala macam. Tapi kalau misalnya ada kesempatan ya 2 rakaat lah minimal. Kalau terawih ya karena bareng-bareng segala macem ya kebantu. Jangan sampai kita nggak terawih gitu. Nggak terawih, harus terawih gitu. Walaupun sifatnya sunnah, tapi karena cuma ada di bulan Ramadan terawih itu. Iya. Eksklusif. Kapan eksklusif. kapan lagi kita sholat 23 rakaat, ya kan? Atau 11. Atau 11. Tapi kalau kata Ustadz saya, Gimana? terawih itu ya 23. Kalau 11 itu namanya qiyamul lail. Oh gitu, baru tahu saya. Nah kadang suka ada perbedaan ya. Ya itu ada yang ada ini bukan pro kontra, ini cuman perbedaan aja. Ada yang ini kata Ustadz saya gitu, kalau 23 itu terawih, kalau 11 itu qiyamul lail judulnya. Niatnya itu qiyamul lail bukan terawih gitu. Tapi kita bukan masalahnya. Ini pendapat saya gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman yang 11 rakaat ya kembali ke pendapat membuat sendiri gitu. Berarti sekarang sudah 23 lagi? 23 memang di sana. Sempat 11 kan? Sempat 11 saya, sempat 11. Di Jogja itu kebanyakan masjid 11. Iya emang rata-rata di masjid kota-kota besar ya. Ya rata-rata 11, tapi 11 itu waktunya sama lamanya dengan 23 rakaat di kampung. Iya, tapi 23 di sana di Cicadas. Paling lama itu setengah 9 kita baru kelar. Paling lama setengah 9. Kemarin agak cepet tuh, jam 8.15 sudah selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah. 23. Di sini ya udah tau lah. Jam 8 selesai. Jam 8.10 paling lama. Paling 8.10. Alhamdulillah. Kecepatan normal berarti. Soalnya kan banyak sesepuh-sesepuh juga. Iya, betul. Dan memang sudah terbiasa dari dulu gitu. Sudah budaya. Jadi kalau misalnya imamnya lama malah diprotes jamaah, malah nggak mau terawih, lebih bahaya. Iya, betul. Si imam juga harus beradaptasi dengan lingkungannya kan? Iya, harus paham kondisi makmum. Iya. Rasulullah kan pesannya gitu juga. Kalau misalkan kalian lagi jadi imam ke para sahabat itu, di belakang ada orang tua, ada anak-anak, dipercepat bacaan. Udah tahu di belakang ada orang tua, bacanya alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fi sampai 283. Masya Allah. Kakek-kakek bisa langsung gimana? Iya. Ngomongin taraweh, mungkin di masjid tercinta Bu Salam Cigebang ini, sekarang full, kalau Anda mau tahu 50% diisi oleh anak-anak. 50% anak-anak. Iya, ternyata bonus demografi Cigebang tinggi sekali. Berarti kalau loh. Rata-rata berarti 10 tahunan. Rata-rata SMP lah. SMP, SMA, SD lah. Ya gitu-gitu. Harusnya ini jadi market apa ya? Potensi untuk pengembangan pemuda. Iya. Kalau misalkan nggak dikelola dengan baik dan anak-anak nggak ada yang diarahkan, malah jadi bumerang kan. Bonus demografi kan gitu. Iya. Kalau misalkan banyak jumlah pemuda tapi dia nggak produktif, tapi dia tidak menghasilkan sesuatu, tidak berkontribusi, malah jadi beban negara. Sama Cigebang juga gitu, bisa jadi. Kalau misalkan nggak dikelola dengan baik, nggak ada yang ngarahin, nggak ada forum pengajian, nggak ada pelatihan apa segala macam, malah jadi beban Cigebang. Hati-hati gitu. Iya. Dan ini kepekaan aparatur desa sih, harus lebih jeli melihat per RT. Pemerintah bisa ya. Kita mendukung saja. Kalau misalnya mau konsultasi silahkan. Iya. Terbuka saja. So-soan malah jadi konsultan. Gitu. Iya. Pada saat sholat maghrib, ya namanya juga anak-anak ya. Ya betul. Ya tahulah sendiri bagaimana riuhnya masjid. Kalau kita bilang, jangan berisik, mengganggu kehusyuan, salah juga kan. Ya khusyuk ya masing-masing aja gitu. Iya. Artinya kita juga
nggak bisa ngelarang anak-anak untuk tidak ke masjid kan. Iya. Karena kalau sekali kita larang anak-anak nanti, oh saya nggak boleh ke masjid. Iya. Nanti sampai gedenya nggak ke masjid baru marah-marah lagi pas gede. Ini nggak ada pemuda masjid. Waktu kecilnya dimarahi, dilarang gitu. Cuma memang harus tadi ada pengelolaan. Itu emang tantangan semua masjid, sama masih di dekat rumah juga, di sana juga. Anak-anak tuh luar biasa. Dan untungnya DKM-nya ya memahami ya ini masih anak-anak. Cuma memang belum bisa mengelola. Beberapa masjid yang pengelolanya udah baik tuh memang ada spot atau corner tersendiri untuk anak-anak. Itu kalau yang pengelolanya udah bagus ya. Iya, berarti mungkin bisa disediakan Babu Salam Kids. Iya benar, benar harus. Babu Salam Buatik. Iya. Babu Salam Kids, corner kids, misal di dalamnya ada permainan anak-anak, bacaan anak-anak gitu. Dan harus ada yang dampingin. Betul. Mungkin karena efek pandemi juga kali ya. Anak-anak tidak sekolah sekarang. Nggak sekolah. Jadi sering bermain. Lupa lagi sama nilai-nilai gitu, mungkin saja. Nilai-nilai di sekolah. Di sekarang tahun kedua pandemi, puasa di tahun kedua pandemi ya. Betul. Walaupun pertama-tama pada tahun kemarin sempat ada larangan tarawih ya. Biasa aja. Biasa aja. Masih Cicadas yang lebih kota gimana? Sama biasa aja. Sama aja. Soft rapat. Paling enggak bedanya cuma nggak digelar karpet doang. Iya. Sejadah sendiri kan? Iya, betul. Gitu doang. Sama biasa nggak ada pada pakai masker. Walaupun ada juga yang pakai masker, tapi nggak dilarang juga. Nggak boleh masuk masjid nggak pakai masker, nggak juga itu, tapi boleh. Kalau di kota-kota, maksudnya banyak orang pendatang gitu ya. Pernah nemuin beberapa masjid ketat. Di beberapa masjid di Gria tuh sholat Jumat dicek suhu. Oh iya, pada awal-awal kan? Enggak, kemarin kemarin di Al Furqon di Gria dicek suhu, ada petugasnya cek suhu. Tapi softnya tetap dempetan. Itu karena nggak nampung. Itu buat apa? Mungkin kalau yang suhunya lebih ini jangan sholat dulu gitu. Khawatir mungkin indikasi. Ya formalitas. Tapi kalau misalnya dibatasi 1,5 meter segala macam, nggak cukup. Betul. Masyarakat banyak, luas masjid cuma segitu. Bagusan kalau misalkan 1,5 meter, sampai jalan, sampai sini, sampai bawah kayaknya. Sampai stasiun Nambo ya. Stasiun Nambo nggak cukup. Saking membeludaknya, antusias warga Cikepang kalau masalah tarawih mah luar biasa. Sangat tinggi. Awal-awal. Mungkin itu ya, maksudnya tantangan gitu juga. Percaya gak sih? Jadi di luar konteks ya, Mak. Maksudnya ada yang parnoan juga, maksudnya yang jadi lucu kan saya lihatnya pun. Ini orang kampung yang kalau main bersama, kalau belanja ke warung bersama, giliran sholat, parno. Ya maksudnya kan kalau mau emang protokol ya semua aktivitas. Tapi itu balik lagi bebas lah. Tapi cuman ya menggelitik hati aja. Betul. Terus ada yang lucu lagi, menggelar sajadahnya itu sosialis. Jadi bukan kapitalis. Iya, karena memang naluri makhluk sosial. Makhluk sosial. Jadi melihat temannya itu nggak pakai sejadah tuh nggak tega. Aduh, teman saya sebelah ini nanti kedinginan keningnya gitu kan. Akhirnya saya gelar saja ini. Padahal kan niat kita membawa sejadah dari rumah sendiri untuk menghindari penularan gitu. Kenapa ini digelar tadi? Karena satu solidaritas. Makhluk sosial. Ya kan? Yang ketiga, seuzonnya saya mau pamer sejadah nih. Sejadah saya wangi ini gitu kan. Iya, yang lucunya lagi, kan sejadah ada bagian kepala, ada bagian bawahnya. Nah, yang pemiliknya bagian bawahnya. Yang kewanginya itu temennya. Saking solidaritasnya. Corona pun minder melihat solidaritas orang Indonesia. Ini terlalu kerjasamanya terlalu erat gitu. Maka saya jangan merusak persaudaraan gitu. Saya mending ke Eropa aja lah, yang individualis. Yang lebih individualis. Iya. Jadi ngobrol kemana-mana nih. Ini udah berapa menit kan?
40. Jadi gini Pul, ini kan bulan Ramadan terdiri dari 4 minggu. 4 pekan. 4 pekan. Nah, rencananya kita akan memanggil saudara untuk setiap pekannya. Untuk pekan ini kita bicara tadi dulu, permukaan dulu tentang Ramadan. Nanti pekan depan kalau ada waktu bisa datang lagi. Siap. Anda kan bayarannya tinggi. Oh iya dong, nanti tinggal transfer aja. Dengan terima kasih. Iya. Terima kasih. Sama-sama. Gila. Bentuk terima kasih adalah bentuk bayaran tertinggi. Ya? Iya, dibanding uang. Wah, karena perasaan kalau terima kasih itu. Perasaan itu tidak dapat dinilai. Betul. Nopek. Mungkin ini bisa jadi masukan untuk pemuda yang tersesat. Bukan tersesat. Bukan tersesat, tetapi salah jalan. Mungkin kali ini kita untuk penutup Mungkin ini aja. Mumpung di bulan Ramadan ya. Satu, kita nggak tahu umur kita tuh sampai kapan. Maka sebagai seorang muslim kita dihadiahi bulan yang sangat spesial. Iya, maka ketika kita nggak tahu umur kita ini sampai umur berapa, ya kan, nggak tahu kapan kita dipanggil, dan kita diberi kesempatan untuk ketemu sama bulan Ramadan, manfaatkanlah waktu dengan sebaik-baiknya dengan mengisi ibadah, gitu. Ibadah, ya kan, sehingga itu menjadi bekal kita nantinya, gitu. Apalagi di bulan Ramadan nanti ada malam Lailatul Qadar kan. Nanti itu kita bahas lagi, gitu. Nah, iya. Yang paling penting adalah manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada istilah tidurnya orang puasa adalah ibadah. Ya nggak ada salahnya juga untuk kita mengisi dengan ibadah-ibadah lain selain tidurnya kita. Tidur aja ibadah, apalagi ibadah gitu. Ibadah iya. kuadrat. Tapi kalau misalkan ada orang yang mencibir, wah puasa tidur mulu. Tapi kadang-kadang kita bisa ngelihat dari sisi lain, apa? Iya betul benar. Apa sisi lainnya? Dia ibadah tidur di siang hari kelihatan malas-malasan ya. Padahal malam harinya bisa dia jadi. tadarus Satu itu. Yang kedua, dengan dia tidur berarti dia juga sudah terhindar dari kemaksiatan. Benar nggak? Itu sudut pandang yang Sudut sangat menarik. pandangnya daripada kita wah mencibir orang, kerjaannya puasa tidur baik. Jangan. Oh, dia lagi menghindar dari kemaksiatan gitu aja. Malah yang mencibir itu malah kena. karena gara-gara menjudge orang itu. Harusnya dia tuh tidur aja biar gak menjudge. Dia menjudge diri sendiri. Oh, saya tidur. Iya gitu. Maka gitu. Ketika kita melihat sesuatu yang mungkin tidak enak di kita harus selalu mengingat dari sisi berpikir dari sisi yang lain gitu. Berhusnuzon sama orang tuh harus. Iya sih. Itu yang susah sih kadang. Lagi. Ngelihat orang tuh kadang suzon. Ih, berpuasa. Wah, parah nih. Oh, bisa jadi dia udah puasa ya kan, udah puasa. Mungkin muntah, sakit gitu. Oh, dia melipir ke warteg mulu. Pas dicek KTP. No. Iya. Pas di KTP ternyata apa? Pas di KTP itu. Enggak bisa motor si Anu di warteg. Parah nih. Padahal dia pas ke warteg beliin buat buka nanti pesen ya kan. Jangan terlalu subuh pendek lah ya. Iya. Oh, motor dia ada di nasi Padang. Padahal dia jamnya jam Inggris udah waktunya buka gitu. Itu nasi Padang di Inggris. Iya, nasi Padang di Inggris gitu. Saya nih ngikut jam-jam di luar negeri udah waktunya buka gitu. Kita jangan seuzon dulu sama orang. Kadang-kadang suka seuzon gitu. Sama tadi teman kita posting ya, balik lagi. Oh, dia pakai waktu Indonesia bagian Amerika Serikat. Udah buka gitu. Betul. Ya, itu cara aman bersosialisasi. Oh iya, ya udah. Walaupun karena kalau kita pun nasihatin pasti dia juga tahu apa hukumnya. Wajib. Oh, udah tahu sebenarnya. Udah tahu. Gitu. Itu. Kalau dari saya penutupnya mungkin ini. Ada bagi dalam bahagia. Oh, apa ini? Ada bagi dalam bahagia, bagaikanlah kebahagiaan
Kayak pernah baca. Kayak pernah baca. Iya. Ya? Itu mungkin saya. Mungkin kalau dijelasin malah jadi ancur Panjang. maknanya. Ngomong-ngomong ini baju apa ya? Baju apa nih? Nanti lihat di belakangnya aja nih baju apa nih. Ya, mungkin endorsement bisa masuk. Apa nih? Coba. Warna-warni kemenangan. Dulux. Oh, Dulux. Masuk Dulux jangan lupa. Ini mohon diperbaiki. Ya, ini Dulux loh. Oh, ini Dulux juga. Dulux. Oh, pas berarti. Wah, ya Dulux bisa Dulux masuk ya. bisa. Karena channel ini belum ada AdSense. belum ada. Karena viewernya masih sedikit. Masih nggak apa-apa. Gak apa-apa. Jangan ngejar view. Iya. Tapi ngejar jumlah tayang aja. Ini juga jangan berekspektasi tinggi, Pul. Maksudnya ya, tahu lah. Yang penting ada sesuatu Ya, yang suatu mungkin bisa kita share. Nanti juga ini akan tayang di Cikebang hari ini dan di Di mana? hati masyarakat Cikebang. Ya, semoga tayangan ini bermanfaat lah. Amin. Terutama buat kita sih ya. Buat kita berdua dan Sandi yang di sini bertiga. Kru Kru yang bertugas. Pokoknya kita yang ada di sini. Kalau misalkan ada yang tidak setuju dengan pendapat kita, ya monggo. Bahkan mungkin kita dinasihatin. Jangan dilaporin Pak RT. Udah ya. Udah ya. Ya. Thank you. Warga Cikebang jangan lupa puasanya bukan Senin sampai Jumat doang, tapi setiap hari selama bulan Ramadan. Dan tanggal merah juga tetap puasa. Dan tanggal merah tetap puasa karena di Islam tidak ada tanggal merah. Ini ada tanggal merah. Itu karena kalender duniawi. Yang dulu. Kalau kita sih duniawi mah ya. Jangan lupa protokol kesehatannya untuk selalu menjaga kesehatannya. Betul. Cuci tangannya, Betul. mencuci otaknya. Cuci otak, cuci mata. Cuci matanya dengan bacaan-bacaan yang baik. Nah, itu dia. Betul. Mungkin itu saja yang bisa kami berikan sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Cikebang. Alhamdulillah. Teka play. Waduh.